Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, perkenalkan nama saya Miftahul Khairat, NRP 5620421349, Program Studi Teknologi Aquaculture. Indonesia memiliki luas hutan mangrove mencapai 3,31 juta hektar. Ekosistem mangrove sangat penting sebagai peredam angin dan juga gelombang laut, serta pelindung dari abrasi. Namun, ekosistem mangrove hingga sekarang terancam justru oleh ulah manusia yang terlalu serakah dalam mencukupi kebutuhan hidup. Budidaya perikanan juga sebagai salah satu pemicu utama konversi hutan mangrove. Dari sinilah peran penting masyarakat pesisir untuk menjaga ekosistem pantai melalui praktek Vanamina atau silvofishery. Nah, maksud dari sistem budidaya Vanamina atau silvofishery sendiri adalah memadukan sistem pengelolaan laut dan hutan menggunakan teknologi tradisional dan kearifan lokal, sehingga dapat mengurangi dampak negatif dari lingkungan dengan cara melakukan budidaya ikan atau udang dengan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian hutan mangrove yang ada di pesisir sehingga tidak akan mengancam ekosistem dari hutan mangrove. Keunggulan dari sistem budidaya Vanamina atau silvofishery, tanaman mangrove yang ada di dalam tambak berfungsi sebagai biofilter bagi buangan tambak. Juga, mangrove berfungsi sebagai peneduh dan penyedia makanan dan memiliki peranan yang penting sebagai tempat asuhan ikan. Adanya penanaman mangrove atau pemeliharaan mangrove dapat meningkatkan daya dukung tambak sehingga mampu menjaga kualitas air. Lokasi tambak yang saya jadikan sebagai tempat observasi adalah di wilayah Kota Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sini masih menggunakan skala budidaya sistem tradisional dengan biota yang dibudidayakan adalah ikan bandeng dan udang. Bapak Tasrif adalah salah satunya. Beliau sebagai pembudidaya ikan di lokasi ini. Sejak tahun 2005, beliau mengalih profesi sebagai pembudidaya. Saat itu, di lokasi ini hampir sebagian besar adalah wilayah mangrove, namun dialih fungsikan oleh masyarakat sebagai tali penyambung kehidupan. Masyarakat berbondong-bondong mengkonversi wilayah hutan mangrove dan dijadikan sebagai wilayah kepemilikan sebagai tempat membudidayakan ikan dan udang. Memanglah, bisa dibilang masyarakat kurang pemahaman terkait manfaat dari adanya hutan mangrove yang dijadikan sebagai green belt. Dari dinas terkait, belum diberlakukannya larangan yang tegas terhadap para pengkonversi yang telah melebihi batas ambang penggunaan lahan mangrove. Maka dari itu, perlu adanya kesadaran dari masyarakat sekitar terkait hal tersebut, yang diharapkan semoga untuk kedepannya tidak ada lagi masyarakat yang mengalih fungsikan keberadaan hutan mangrove sebagai tempat budidaya perikanan. Adanya generasi muda yang paham atas kondisi tersebut diharapkan dapat membawa perubahan dalam pemberdayaan kualitas sumber daya manusia yang ada di wilayah ini. Saya sendiri yang background pendidikan dari dunia kelautan dan perikanan menginginkan adanya kualitas pemikiran dari masyarakat agar tidak serta-merta mementingkan kepentingannya sendiri tanpa memikirkan dampak lingkungan yang akan ditimbulkan. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala bentuk kekurangannya. Mohon izin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.